Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak kami yang baik, Tuhan kami yang hidup. Hari yang baru, penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami, kesempatan baru untuk kami bisa melakukan apapun yang kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dan kali ini kami akan melakukan renungan harian. Beracaralah kiranya hadirat-Mu Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Berbicaralah pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Amin ya. Kali ini kita akan baca judul perikopnya, Yesus memberi makan 5.000 roti. Kita akan baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi ini perikopnya ditulis di bawah kejadian yang kita bahas kemarin, Yohanes Pembaptis dibunuh. Kita akan baca ya bagaimana Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulisnya. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Judul perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Jadi setelah Tuhan Yesus mendengar berita Yohanes Pembaptis meninggal, Yesus menyingkir ya, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu kepada orang banyak. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan laki-laki. Jadi setelah Tuhan Yesus menyingkir, Tuhan Yesus mau di sini Tuhan Yesus bilang ini ya, Matius menulis Tuhan Yesus mau mengasingkan diri setelah mendengar berita Yohanes Pembaptis dibunuh. Ternyata banyak orang yang mengikuti. Ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Ini yang
Matius tulis. Kita akan baca bagaimana Markus menulisnya. Ditulis di Markus 6 ayat 30 sampai 44. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitakan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka semua domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk mereka makan? Tapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanitanya, belum termasuk kalau anak-anak mereka diajak. Sampai tersisa 12 bakul roti. Itu mujizat dari Tuhan, di mana ada murid-murid yang memberitahu bahwa ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dikasih ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa dengan menengadah ke langit, berdoa kepada Bapa. Ini Tuhan Yesus kita. Kita akan baca bagaimana Lukas menulisnya. Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak.
Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Ini yang Lukas tulis. Kita akan baca bagaimana Yohanes menulisnya ya. Yohanes ditulis di Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca bagaimana Yohanes menulis. Kita akan lihat di Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan mendapat roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus. Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai dan lebih. Setelah orang makan, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika itu, setelah Tuhan Yesus mau menyingkir ya, Tuhan Yesus mau mengasihkan diri, mau beristirahat ya tentunya ya, dengan murid-muridnya. Orang-orang tahu, dan mereka melalui jalan darat mengikuti Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus menyeberang ya dengan perahu, ternyata di situ sudah penuh orang. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Banyak orang yang disembuhkan, mujizat terjadi. Dan ketika malam, dikatakan murid-murid bertanya, tapi Tuhan Yesus di sini Yohanes murid kesayangan Tuhan Yesus, menulis lebih rinci bahwa Tuhan Yesus mencobai Filipus dan bertanya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Kemudian jawab Filipus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil roti 200 dinar. Tuhan Yesus dijual seharga 30. Kita bayangkan, seharga-harga tanah
Di sini harus memberi makan 5.000 orang laki-laki, baru laki-laki, belum wanitanya. Ya kalau laki-laki itu bersuami, laki-laki itu punya istri ya. Tapi kalau ada janda-janda yang ikut karena pengen lihat Tuhan Yesus ya, atau anak-anak kan lebih ya, bisa 10.000, bisa juga kelipatan 15.000. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Ada anak kecil di situ mempunyai 5 jelai roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus menengadahkan ke langit, mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Ini Tuhan Yesus kita. Kita ini ya bisa bayangkan saat Tuhan Yesus ini ya 40 hari menemui banyak rasul, menemui banyak orang-orang yang sebelumnya mengikuti Tuhan Yesus. Kita ingat ada beberapa orang Israel, orang Yahudi yang saat bercerita bahwa mereka tuh berharap pada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus meninggal. Mereka berharap Tuhan Yesus menyelamatkan bangsa Israel, tapi ternyata Tuhan Yesus meninggal. Kemudian kan Tuhan Yesus marahi mereka bahwa Tuhan Yesus itu meninggal untuk kemuliaannya. Nah, mereka berharap apa? Karena pastinya ini Tuhan Yesus membuat mujizat yang tidak bisa mereka abaikan. 5 jelai roti, 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak, belum wanitanya. Ini yang Tuhan Yesus kita lakukan. Jadi alasan kenapa mereka sempat kecewa ya, kenapa Tuhan Yesus meninggal, padahal Tuhan Yesus itu harapan mereka untuk mereka bisa terbebas. Salah satunya kejadian ini, di mana 5.000 laki-laki saja ya, belum perempuan atau belum anak-anaknya itu menjadi saksi hidup bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat. 5 jelai roti, 2 ikan, sisa 12 bakul itu belum ikannya. Ini Tuhan Yesus kita. Ini Tuhan Yesus kita yang masih berbicara sampai hari ini. Ini Tuhan Yesus kita. Jadi masihkah kita kurang percaya kepada Tuhan Yesus yang 2000 tahun lalu rela mati bagi kita, bilurnya menyembuhkan kita, darahnya menyucikan, menguduskan kita, menjadi jembatan. Tidak satupun yang dapat datang ke Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus, yang masih banyak berbicara kepada banyak orang sampai hari ini. Salah satunya saya 16 tahun yang lalu berbicara kepada satu pendeta, beberapa tahun kemudian dikuatkan oleh 2 pendeta besar lainnya. Ini Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita yang benar-benar nyata bagi 5.000 orang laki-laki saja, belum wanita dan anak, di mana mereka dengan mata kepala mereka sendiri mereka melihat mujizat besar. 5 roti, 2 ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Sisa 12 bakul terjadi di depan mata mereka sendiri. Itu Tuhan Yesus. Kesembuhan 1 orang, 2 orang, kemudian datang lagi ini. Tapi ini serentak 5.000 orang laki-laki, belum wanita, anak-anak mendapat mujizat di depan mata. Tapi orang Farisi tetap menyalibkan Tuhan Yesus, tetap memfitnah Tuhan Yesus. Kita diingatkan lagi ya, untuk mengambil peran apa dalam hidup yang sekali ini. Kita mau mengambil contoh siapa dalam kitab-kitab yang Tuhan Yesus izinkan ditulis oleh para muridnya. Banyak contoh di sini. Kita mau meniru siapa, itu kehendak bebas kita. Tapi yang pasti kita harus meniru Tuhan Yesus. Segala hal yang dilakukan Tuhan Yesus, pastinya ya. Tapi yang harus kita sadari, Tuhan Yesus kita ini loh, Tuhan Yesus kita ini yang sudah melakukan mujizat serentak di depan 5.000 orang laki-laki, yang menjadi salah satu alasan kuat orang kecewa, salah satunya Kleopas
dan banyak orang lainnya. 500 orang dikuatkan. Bertemu Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. 40 hari Tuhan Yesus menemui banyak orang. Ini Tuhan Yesus kita yang melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang. Laki-laki saja, belum perempuan, belum wanitanya. Dengan 5 roti, 2 ikan, sisa 12 bakul. Masihkah kita meragukan Tuhan Yesus? Apa sih yang lebih dari Tuhan Yesus di dunia ini? Masih berbicara sampai sekarang. Berbicara menubuatkan seseorang yang dianggap dunia kecil. Contohnya saya, 3 pendeta besar berbicara. Itu benar-benar suatu anugerah buat saya. Apapun yang dialami ya, apapun orang-orang yang lakukannya, mereka mencobai apapun, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi mendengar Tuhan Yesus berbicara lewat 3 pendeta besar, bagi saya itu sudah benar-benar anugerah. Saya selalu bilang Tuhan Yesus itu nyata, senyata itu. Dan ini salah satu yang dilakukan Tuhan Yesus. Nyawa pun diberikan Paulus, nyawa pun diberikan Petrus, Stefanus. Karena apa? Mereka melihat sendiri mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus yang lebih menguatkan lagi saat Tuhan Yesus naik ke surga dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menerima janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan tempat bagi mereka dan akan turun dengan cara yang sama untuk menghakimi semua orang secara adil. Itu Tuhan Yesus kita. Apalagi yang kita tunggu? Datang kepada Tuhan Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kita. Apa yang akan kita cari dalam hidup ini? Cukup dengan mengembangkan talenta kita semaksimal mungkin untuk menjadi berkat bagi semua orang. Contohlah semua orang yang sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan pastinya, yang mempermudah hidup orang, yang bisa menolong banyak orang. Contohlah orang-orang seperti itu. Kalau kita menjadi sandungan selama kita hidup di bumi, kita mau apa? Mau cari apa? Apa yang akan kita dapatkan? Kita mau cari mudah dengan menyusahkan orang lain. Kita mau hidup mudah dengan merugikan orang lain. Kita mau mendapat nama baik dengan mencoreng nama baik orang lain. Kita melakukan hal-hal yang instan dengan menjatuhkan, merugikan orang lain, itu apa yang akan kita dapat? Kesenangan sesaat di bumi tapi surga terlepas. Ini Tuhan Yesus yang benar-benar berkata bahwa orang yang tidak berisi seperti gandum ya, akan dibakar. Itu Tuhan Yesus kita seperti itu. Maka isilah hidup kita dengan Roh Kudus. Itu satu-satunya jalan untuk bisa dikumpulkan Tuhan Yesus ke surga nantinya. Tuhan kita tuh senyata itu. Kita mau apa? Mau nyari mudah, mau nyari instan, dengan mencari nama baik, dengan menjatuhkan orang lain, dengan ingin mendapatkan kekayaan, dengan merugikan orang lain. Itu kita tuh mau mencari apa? Karena Tuhan Yesus berkata, 1 talenta tidak dikembangkan masuk dalam kegelapan. Tugas kita apa? Mengembangkan semua talenta dalam diri kita, menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Belajarlah sebanyak mungkin. Karena apa? Awal dari pengetahuan, awal dari takut Tuhan kan, awal dari pengetahuan kan takut akan Tuhan ya. Kalau kita tidak takut Tuhan, tentu kita akan seenaknya saja, berbuat seenaknya saja, tidak mau belajar, tidak mau susah, tidak mau susah otaknya atau badannya. Kan kita cuma 2 pilihan ya, kita mau susah otak atau mau susah badan. Kalau kita mau susah otaknya tapi badannya di tempat, kita di kantor. Tapi kalau kita tidak mau berpikir, kita mau ya kita kerja harian kayak gitu kan, ada pilihan, tapi ada yang dilakukan. Kalau kita mau enaknya saja, hanya merugikan orang lain, bahkan nama baik pun didapat dengan mencoreng nama orang lain, kita mau nyari apa? Awal dari pengetahuan kan takut akan Tuhan. Kalau kita seenaknya sendiri, itu kan berarti kita tidak takut Tuhan. Kecuali kita ada sesuatu ya, ada sesuatu alasan kita sakit atau kita
Ada satu dua hal yang orang-orang tidak menyadarinya, tapi yang terpenting Tuhan tahu. Yang terpenting itu hubungan kita dengan Tuhan. Kita berikan alasan ke Tuhan, pasti Tuhan akan mengerti. Tapi kalau kita hanya mendapatkan sesuatu dengan instan ya, mendapatkan kekayaan dengan merugikan orang lain, mendapatkan nama baik dengan mencoreng nama baik orang lain, ingin hidup mudah dengan bahkan merugikan, bahkan membunuh orang lain, apa yang akan kita cari? Bahkan Tuhan Yesus sudah berkata, kalau kita tidak berisi Roh Kudus itu apa? Perilaku yang baik ya, kita akan dibuang. Tuhan Yesus kita itu senyata itu. Kalau kita beriman kepada Tuhan, ini Tuhan loh. Yang orang-orang datang sendiri saat Tuhan Yesus mau istirahat, Tuhan Yesus kasih makan, kasih mujizat, kasih kesembuhan. Itu Tuhan Yesus kita. Kalau kita mau berbuat sebaliknya, apa yang akan kita cari? Kita mau cari neraka. Karena neraka dan surga itu benar-benar nyata di mata Tuhan, itu benar-benar nyata. Tuhan kita itu benar-benar senyata itu. Tugas kita kan hanya apa? Kembangkan talenta semaksimal yang kita bisa. Maksimalkan apapun yang kita bisa. Belajar dari apa yang kita mampu. Nanti kita bisa kembangkan. Ada pilihan kalau kita mau belajar, mau bekerja lewat otak. Kerjanya ada pilihannya. Kalau kita mau badan saja tidak bisa berpikir, ada kerja yang menggunakan badan, kita banyak pilihan. Tapi yang terpenting, talenta dimanapun, di pikiran atau di fisik atau di rohani kita, mental kita, harus ada sesuatu yang dikerjakan agar Tuhan memakai kita untuk menjadi kepanjangan tangannya, memberkati, entah memberkati diri kita, memberkati keluarga kita, memberkati orang-orang sekitar kita, atau bahkan ke ujung bumi. Ada hal yang harus dilakukan. Ini Tuhan Yesus kita. 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anaknya, dikasih makan 5 roti 2 ikan. Mujizat yang tidak bisa diabaikan, yang benar-benar mereka sampai kecewa kenapa Tuhan meninggal, padahal Tuhan itu harapan mereka. Tapi Tuhan menghardik mereka, marahi mereka, karena itu memang untuk kemuliaan Tuhan. Ini benar-benar menguatkan kita. Ini Tuhan Yesus kita. Pilihan di tangan kita. Kita mau apa? Mau ikut Tuhan atau mau ikut yang lainnya? Itu pilihan di tangan kita. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin ya. Amin. Tuhan Allah kita. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk perkataanmu hari ini, perbuatanmu yang luar biasa, menguatkan kami Yesus, menguatkan kami. Sehingga saat kau meninggal Tuhan, banyak orang Israel yang kecewa karena berharap kepadamu, tapi kau berkata kepada mereka bahwa kau meninggal untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk penguatanmu Yesus. 5 roti 2 ikan, mujizat kau nampakkan di depan 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, sehingga mereka benar-benar tidak bisa mengabaikan mujizat yang telah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Terima kasih Yesus. Kiranya setiap perkataanmu hari ini Yesus yang kami dengar menjadi benih yang baik untuk kau taburkan ke dalam hati kami yang telah kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat untuk kemuliaan-Mu Yesus, untuk menjadi berkat bagimu sampai ke ujung bumi seperti yang kau mau. Kami juga berdoa Yesus, untuk setiap hal yang kami lakukan, proyek-proyek pekerjaan yang kau titipkan kepada kami, biarlah kami memperlakukannya seperti kami beribadah kepadamu. Berikan kami hikmat hati yang takut akan Engkau, sehingga apapun yang kami lakukan menjadi berkat bagi siapapun yang ingin kau berkati melalui kami Yesus, menjadi
dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk berkati siapapun sampai ke ujung bumi. Kami juga berdoa untuk apapun yang kami lakukan di keluarga kami, kehidupan sehari-hari kami, untuk kesehatan kami, apapun itu, biarlah Kau berikan hikmat kepada kami. Jaga hati kami Tuhan, jaga pikiran kami, sehingga apapun yang kami lakukan dapat menjadi berkat kami, berkat orang-orang di sekeliling kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami berdoa untuk siapapun saat ini mengalami sakit, berikan kesembuhan, berikan hikmat marifat yang daripada-Mu. Mujizat masih ada Yesus, mujizat masih ada. Dan Kau berikan hikmat-hikmat kepada orang-orang pandai cerdas Tuhan, untuk menolong orang lainnya. Mujizat masih ada. Kau berikan mujizat juga saat orang lain tumpang tangan terjadi kesembuhan, masih ada Yesus. Kami percaya itu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang rindu untuk menambah momongan atau memiliki anak. Yesus, buka pintu-pintu rahim kami, berikan kami anak cucu yang benar-benar takut akan Kau, yang cinta Engkau, yang rindu untuk menjadi saluran berkat bagi-Mu Tuhan. Mujizat masih ada Yesus, mujizat masih ada. Kau berikan orang-orang yang berhikmat Tuhan untuk membantu manusia-manusia di sekitarnya. Saat tumpang tangan pun terjadi mujizat. Kau berikan anak yang berbeda daripada-Mu. Amin Yesus. Kau juga benar-benar mujizat bagi kami Tuhan. Terima kasih. Dan setiap orang yang rindu untuk memiliki pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu. Pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang benar-benar mencintai Engkau, sehingga dapat membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, dapat membawa keluarga kami untuk menjadi saluran berkat bagi-Mu. Dan saat pelayanan bisa menjadi kepanjangan tangan untuk memberkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui keluarga kami, anggota keluarga kami Tuhan, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Yesus. Pasangan hidup yang benar-benar takut akan Engkau. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang mengalami himpitan, sesakan apapun Yesus, beri jalan keluar, beri kelegaan yang daripada orang yang saat ini, orang yang mengalami apapun dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat marifat penyertaan-Mu, berkat-berkat daripada-Mu Yesus, terobosan-terobosan yang benar-benar daripada-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya pasukan malaikat melindungi kami selalu Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.